Hai teman-teman, salam solusi. Sekarang kita akan membuat video tentang tips-tips kapan waktu yang tepat saat mengganti oli mesin dan oli gardan teman-teman ya. Dan ini hanya dilakukan untuk teman-teman yang mau ganti oli sendiri tanpa harus ke bengkel ya teman-teman ya. Nah, bagaimana prosesnya? Yuk kita lanjut terus. Salam solusi. Pertama-tama kita akan mengganti oli gardan dulu ya teman-teman ya. Dan untuk posisinya berada di belakang kiri ban ya teman-teman, atau lebih tepatnya di atas kabel rem belakang ya teman-teman ya. Dan ini untuk motor Matic Honda, tepatnya ada di sini ya teman-teman ya. Ini baut rem, maksudnya baut oli gardan di sebelah sini teman-teman. Nah, kita buka dulu bagian atasnya. Dan wah, ini olinya warnanya putih teman-teman, berarti tercampur dengan air ya teman-teman ya. Dan kita harus menggantinya teman-teman. Dan ini masalahnya apa, nanti kita akan buatkan video lainnya teman-teman ya. Nanti akan dikasih solusi atau tips-tips bagaimana cara mengatasi oli yang putih seperti ini, termasuk oli gardan ya teman-teman ya. Nah, ini warnanya putih ya teman-teman, berarti positif tercampur dengan air. Dan tadi kenapa harus dibuka dua? Karena kalau satu saja nanti akan sulit untuk keluar. Kenapa ya tidak yang bawah saja? Nah, tadi olinya tidak akan keluar karena sifat air ya teman-teman ya. Dan ini adalah oli yang akan kita pakai ya. Nah, ini belinya online di Shopee, harganya cukup murah dan terjangkau. Nanti link akan saya share di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, ini oli untuk Matic. Nah, ini tulisan Matic ya teman-teman ya. Dan untuk oli, dan ini untuk ngecek apakah ini asli atau tidak. Sebenarnya kalau tercampur air ya teman-teman ya, kita harus membongkar semua bagian dari blok mesin ini teman-teman. Tapi karena kita buru-buru juga, cukup kita agak miringkan motor kita ya teman-teman ya, supaya minimal oli tuntas untuk keluar. Sebenarnya harus dibuka, tapi karena kita keterbatasan alat, karena ini di rumah sendiri, jadi kita akan menggunakan sebisanya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita pasang baut yang ada di bawah dulu ya. Kita pasang seperti ini teman-teman. Dan setelah kita pasang, kita langsung tuangkan oli gardannya ya teman-teman ya. Cara nuanginya seperti ini teman-teman. Yang bagian ujungnya kita potong aja pakai cutter atau gunting ya teman-teman ya. Kita masukkan saja semuanya ya, kita tuntaskan semuanya seperti ini teman-teman. Setelah itu langsung saja kita pasang baut bagian atas. Nah, sekarang kita akan ganti oli mesinnya ya teman-teman ya. Dan tadi tips-tips soal kapan kita harus mengganti oli ya teman-teman ya, terutama oli mesin. Nah, waktu yang tepat saat mengganti oli mesin adalah pada saat pagi hari teman-teman. Ini adalah buat teman-teman yang mau mengganti olinya sendiri di rumah. Kenapa kok harus pagi hari? Karena buat kita yang beraktivitas dari pagi hingga menjelang sore dan malam, motor akan selalu bergerak. Jadi oli yang ada di sekitar mesin tidak akan turun. Tapi kalau pagi hari, motor kan baru istirahat. Nah, setelah istirahat langsung kita ganti olinya, karena pasti oli-oli tadi akan turun ke bagian blok oli ini teman-teman.
jadi semua oli bisa keluar. Bisa juga di siang atau di sore hari, lebih tepatnya ketika mesin atau motor sudah tidak bergerak lama ya teman-teman ya, alias blok mesinnya sudah dingin. Intinya motor dalam keadaan mati lumayan lama, jadi kita bisa mengganti oli dengan tuntas ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Kita bisa juga menggerakkan roda belakang seperti ini teman-teman ya, supaya yang oli yang ada di blok-blok mesin bisa ikut berputar dan keluar dari penyimpanan oli ya teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman ya, tips-tips kapan waktu yang tepat saat kita harus mengganti oli teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa bantu channel kita dengan subscribe, like, share ya teman-teman ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Salam solusi.